Apple, merek smartphone asal Amerika Serikat, resmi meluncurkan seri terbaru iPhone 16 series sejak akhir September 2024 lalu. Sayangnya kehadiran seri terbaru dari salah satu merek paling digemari ini membuat penggemarnya di Indonesia kecewa karena tak kunjung masuk secara resmi di Indonesia. Alasan pemerintah belum mengizinkan Apple menjual seri iPhone 16 series di Indonesia karena belum memenuhi aturan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN. Pemerintah Indonesia serius melarang peredaran iPhone 16 untuk diperjualbelikan di Indonesia. Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone, Pak. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita, Pak. Ini pelecehan terhadap negara kita, Pak. iPhone sebetulnya bukan barang baru di Indonesia. Sejak seri pertama dirilis hingga seri 15 produknya dengan mudah masuk ke Indonesia. Tapi kenapa untuk seri terbaru ini sulit untuk masuk? Kita tunggu aja dari Apple-nya, apakah betul ataukah ada komitmen. Belum ada ya Bu Sekjen ya? Kalau komitmen dari Apple yang disampaikan kepada kantor Komdigi kan belum ada ya. Jadi kita tunggu aja. Untuk membahasnya, kami melakukan wawancara khusus dengan Heru Sutadi, pakar IT dan Direktur ICT Indonesia. Secara global, seri iPhone 16 diluncurkan pada 20 September 2024. Namun produknya tak kunjung masuk ke Indonesia. Sebenarnya apa yang terjadi? Jadi kan kalau kita baca sejarahnya gitu ya menjadi pengalaman saya juga gitu ya, bahwa Indonesia ini kan memiliki kepentingannya itu dalam hal ini adalah bagaimana ketika perkembangan teknologi seluler berkembang sangat pesat, kebutuhan di Indonesia-nya sangat besar, kita punya sekitar 353 juta pengguna ponsel gitu ya, yang artinya mungkin dengan usia ponsel 5 tahun, katakanlah setiap tahun itu ada sekitar 70 juta ponsel yang diperjualbelikan di Indonesia. Nah kan sayangnya memang ponsel yang demikian banyak itu produksinya di luar. Karena harusnya memang ponsel-ponsel ini memberikan kontribusi terhadap ekonomi Indonesia. Nggak sekedar kita jadi pasar atau mungkin juga untuk jualan. Sehingga memang sebenarnya kalau kita lihat jauh ke belakang itu ketika kita mengadopsi teknologi 3G, ini pemerintah udah mulai memasukkan unsur adanya tingkat kandungan dalam negeri. Kalau sekarang tingkat komponen dalam negeri gitu ya. Waktu itu kebetulan saya waktu itu masih di Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, bahwa kita menginginkan Indonesia jangan jadi pasar lah, harus ada komponen dalam negeri yang diwajibkan dalam perangkat telekomunikasi. Jadi memang di 2006 pada saat itu kita udah wajibkan, tapi memang kan prosesnya agak panjang. Komunikasi dengan Kementerian Perindustrian pada waktu itu masih juga belum match gitu ya, sampai kemudian kita kemudian 10 tahun kemudian mengadopsi teknologi 4G. Dan kita nggak mau ketinggalan lagi nih dengan 4G berkembang. Kita juga ingin Indonesia tetap jangan hanya jadi pasar, tapi juga membuka lapangan kerja, memberikan kontribusi ekonomi gitu, sehingga ketika teknologi 4G ini diadopsi, ada ketentuan untuk tingkat komponen dalam negerinya itu mencapai 30%, termasuk juga untuk ponsel gitu ya. Dan ya memang ini alot lah, berat juga, tapi banyak juga fabrikan ponsel yang mereka kemudian memenuhi 30% TKDN. Karena kalau dihitung-hitung kan juga 30% ini kan tidak berat ya, karena yang berat itu mungkin 100% ya, harus semua di Indonesia kan nggak mungkin, ya juga mereka keberatan dan juga kita belum siap untuk itu, sehingga 30% ini angka yang memang bagi Indonesia ya walaupun memang tidak besar tapi juga memberikan kontribusi lah. Kemudian dimulailah komponen TKDN-nya 30%, dan ini hampir semua memenuhi gitu kan. Kan cuman dari kacamata pabrikan mereka kan berpikir bahwa kalau bisa nggak memberikan kontribusi kenapa harus gitu ya. Ya memang ada juga yang mungkin mencoba untuk tawar-menawar ya, salah satunya kan juga Apple gitu ya. Wah kita bangun pabrik di Indonesia, pasar mereka kecil segala macam kan gitu, sehingga akhirnya ada tawaran untuk menyediakan Apple Developer Academy. Jadi semacam pelatihan untuk menjadi developer produk-produk Apple yang mungkin nanti ada di Apple Store segala macam gitu ya. Nah memang dalam perjalanannya itu banyak juga kemudian kan teknologi berkembang. Sekarang udah masuk 5G, model-model baru juga masuk. Ya memang juga banyak pabrikan lain juga komplain juga gitu ya.
karena kebetulan saya pernah di badan regulasi, ya mereka curhat lah gitu. Nah, kalau gini caranya ini Pak, ya kita ngapain bangun pabrik ya, karena udah bangun pabrik gitu kan. Kita bikin kursus aja lah kan gitu loh. Nah ini kan juga artinya bahwa ini harus menjadi perhatian juga nih, bahwa equal treatment kepada semua pemain itu harus dilakukan ya. Karena ya memang kita aku atau tidak, memang ketika pemerintah menyetujui pembentukan atau pemberian Apple Developer Academy ini, itu ada ada tekanan gitu ya, sehingga ya kita harapkan ini ada perbaikan di masa mendatang. Apalagi dengan 5G ini kan udah mulai rame, beberapa pabrikan juga mereka akan komplain terhadap aturan yang ada di Indonesia, tinggal Apple aja dengan iPhone produknya. Kita harapkan ya mereka juga akan comply juga. Sebab kalau misalnya mereka nggak comply, ya kita khawatir bahwa juga produk mereka nggak bisa masuk. Karena produk yang bisa diperjualbelikan di Indonesia itu kan harus mendapatkan izin sertifikasi gitu dari pemerintah, dari Kementerian Perindustrian, dari Kominfo. Kalau misalnya mereka nggak dapat itu, nggak bisa diperjualbelikan di Indonesia. Mengenai TKDN sendiri, diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2017 tentang ketentuan dan tata cara penghitungan nilai tingkat komponen dalam negeri, produk telepon seluler, komputer genggam, dan komputer tablet. Dalam aturan ini, iPhone disebut belum memenuhi aturan TKDN. Sebenarnya bagaimana menentukan TKDN? Awalnya kan 30, kemudian dikembangkan menjadi 35. Jadi kalau misalnya kita melihat apa yang menjadi TKDN itu intinya gini, kalau ketika mereka investasi di Indonesia, itu akan dihitung. Jadi misalnya memasukkan alat ukur, kemudian juga membeli tanah, gedung, apa itu menjadi bagian dari investasi. Termasuk juga mungkin uang cashnya gitu ya. Ya memang ada juga penelitian-penelitian yang dilakukan di Indonesia itu menjadi bagian dari investasi. Kemudian inilah yang kemudian nanti di-assess oleh lembaga independen di Indonesia. Ini berapa persen yang bisa kita anggap sebagai tingkat komponen dalam negeri. Nah kalau sekarang ini kan baru 35. Memang ada wacana untuk 40, tapi sampai sekarang baru masih angka 35. Ya jadi kalau apapun bisa, termasuk investasi juga dihitung ya. Alat ukur dihitung. Kalau misalnya mereka investasi juga di gedung, di tanah segala macam itu dihitung gitu ya. Nah di awal itu memang tidak ada inovasi, tidak masuk nih inovasi nih. Tapi kemudian ini dimasukkan inovasi tersebut menjadi bagian TKDN karena untuk mengakomodasi permintaan dari Apple gitu ya. Sehingga mereka juga bisa dianggap mereka investasi nih dalam bentuk pelatihan lah gitu ya. Walaupun ini kalau kita melihat kan belum maksimal ya, kalau kursus saja semua kan juga bisa memberikan kursus seperti itu gitu. Bicara smartphone, sudah tidak terhitung merek yang masuk ke Indonesia. Apakah semuanya mengikuti aturan TKDN tersebut? Hampir semua sudah. Jadi kalau misalnya mereka masuk secara resmi, ada secara resmi di Indonesia diperjualbelikan, itu artinya mereka sudah mematuhi TKDN. Apple pun juga dengan iPhone-nya dianggap mematuhi sebelumnya karena kan masih 30, tapi kan kemudian diganti menjadi 35 sehingga harus ada pemenuhan baru investasi mereka di Indonesia. Kan kalau dihitung itu masih ada kurang 10 juta dolar lah gitu ya untuk mereka mematuhi aturan yang ada di Indonesia. Memang ada juga perangkat-perangkat ponsel yang mungkin juga masih belum juga nih. Kalau yang saya dengar kan misalnya Google Pixel apa gitu ya, mereka ya tetap harus diperlakukan sama dan juga harus melakukan hal yang sama juga dengan pabrikan ponsel lain agar kemudian mereka bisa berjualan di Indonesia. Kalau nggak seperti itu kan nanti sertifikasi tidak keluar, emailnya juga nggak keluar. Ya kalau kita melihat memang dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah ini kan mereka harus menghormati. Ini kan bentuk regulatory compliance, jadi pemenuhan regulasi. Karena di negara manapun juga tiap negara itu punya regulasi yang harus dipenuhi. Dan Indonesia ini ya pemenuhan regulasinya berupa TKDN. Dan tentunya kalau kita melihat pasar Indonesia ini kan besar. Tadi 353 juta pengguna ponsel. Jadi kalau misalnya usia ponsel 5 tahun aja, tiap tahun itu 70 juta ponsel gitu ya. Dan ini kan juga mungkin akan terus berkembang atau mungkin stabil di angka itu. Sehingga kalau misalnya mereka mendirikan pabrik di Indonesia, ini kan juga mereka mudah menjual.
Kemudian juga tentunya ketika menjadikan Indonesia ini sebagai pabrik, sebagai hub gitu ya, mereka juga bisa menjual di negara-negara lain. Apalagi kalau misalnya kita melihat bahwa di negara-negara Asia Tenggara ini, kalau misalnya izin lab testnya sudah keluar di satu negara, nggak perlu lagi dilakukan lab test di negara lain, sehingga ya mungkin ini memudahkan juga bagi mereka ya. Dan ya nggak salah juga, karena kalau misalnya mereka membangun pabrik di negara yang tidak sebesar Indonesia, ya mungkin masih bisa dipertanyakan lah ya. Tapi kan Indonesia ini negara yang besar, 270 juta penduduknya, ponselnya juga banyak gitu ya. Ya sehingga merupakan hal yang wajar kalau misalnya mereka mematuhi regulasi yang ada di Indonesia. Meskipun pemerintah sempat tegas melarang Apple menjual iPhone 16 series di Indonesia, ada sinyal yang akhirnya pemerintah akan mengizinkan dengan syarat mewajibkan Apple mendirikan divisi penelitian dan pembangunan atau R&D di Indonesia. Tentu investasi ini lebih besar ketimbang hanya Apple Academy yang sebelumnya telah dilakukan. Apa yang menjadi pertimbangan pemerintah dan apa pula pertimbangan Apple yang akhirnya memenuhi syarat TKDN tersebut? Ya, kalau Indonesia ini kan negara terbuka bagi semua merek nih, kalau ponsel semua merek, tapi sepanjang mereka mematuhi ketentuan yang ada di Indonesia. Saat ini ketentuannya kan TKDN. Jadi kalau misalnya Apple mau menjual iPhone 16-nya di Indonesia, ya mereka harus mematuhi ketentuan yang ada di Indonesia. Ya memang ini kan kalau investasinya tinggal dikit lagi ya untuk bisa masuk. Tapi memang kalau kita juga mengharapkan bahwa ada keseriusan dari mereka untuk menjadikan Indonesia ini sebagai pasar utama kan gitu ya, di Asia Tenggara setidaknya. Dan ya kita bukan iri dengan negara tetangga seperti Vietnam, tapi dengan angka-angka kan terlihat ya bahwa pasar iPhone di Indonesia ini misalnya udah sampai 2,6 juta. Itu kan iPhone-nya. Kemudian Vietnam hanya mungkin separuhnya dibanding Indonesia. Kita ini double. Sehingga juga pendapatan mereka kan besar. Ya kita gugah juga bahwa ya ekonomi sekarang di dunia digital ini kan ekonomi berbagi gitu. Jadi nggak bisa semua ketika mereka menjual produk, mereka hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar. Tapi kan kita ini adalah mitra strategis, sehingga ya kita harapkan bahwa Apple bisa memberikan ya tadi pematuhan regulasi, kemudian juga ya ada perubahan lah gitu ya, untuk menjadikan posisi Indonesia lebih strategis dibanding mungkin sekedar membuat developer akademi gitu ya. Ya minimal pusat riset and development minimal gitu ya. Tapi kalau bisa memang juga membangun pabrik seperti perusahaan-perusahaan fabrikan ponsel lainnya di Indonesia. Tentu diharapkan pemerintah Apple mau membangun pabriknya di Indonesia, seperti di Vietnam, mengingat pasar Indonesia lebih besar dibanding dengan Vietnam. Pada tahun 2023 lalu, penjualan iPhone di Indonesia lebih dari 2 juta unit, sementara di Vietnam hanya sekitar 1,4 juta unit. Lantas apa yang menjadi alasan Apple enggan membangun pabriknya di Indonesia? Ya memang biasanya mereka ada pertimbangan tersendiri gitu ya. Salah satu yang disebutkan itu misalnya di Vietnam itu lebih siap rantai pasoknya, komponen-komponennya dibanding di Indonesia gitu kan. Ya memang bisa 1001 alasan gitu. Walaupun juga ya kalau misalnya kita bicara tentang kesiapan komponen, di Indonesia ini kan nggak bisa serta-merta kalau misalnya mereka nggak serius untuk bangun pabrik di Indonesia. Sementara nanti banyak juga penyedia-penyedia komponen mempersiapkan diri di Indonesia terus nggak dipakai kan sayang kan gitu ya. Sehingga memang harus ada keseriusan dulu dari mereka dan ini akan ngikutin gitu. Kalau mereka serius apapun juga di Indonesia ini bisa serba ada gitu. Dari boxnya, chargernya, kemudian juga screen glassnya segala macam bisa juga diproduksi di Indonesia gitu. Nah ini yang kita harapkan bahwa Indonesia ini juga secara infrastruktur, kesiapan misalnya listrik segala macam juga sebenarnya kan juga cukup maju juga. Dan ya memang nggak ada alasan juga kan misalnya mereka mengesampingkan posisi Indonesia gitu ya. Ya kita harapkan bahwa ya Indonesia nanti menjadi pasar utama mereka juga nih. Keinginan Apple menjual produknya di Indonesia tentu adalah bisnis. Namun alasan pemerintah menerapkan aturan TKDN tentunya agar jangan sampai Indonesia hanya dijadikan pasar saja, tanpa memberikan keuntungan, bukan hanya sekedar biaya masuk, tetapi juga berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi melalui investasi.
Kalau pemerintah tetap melarang Apple menjual produknya di Indonesia, siapa yang lebih dirugikan? Ya sebenarnya kalau kita posisi sekarang ini kan kita masih sebagai pasar gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka nggak jadi masuk, tentu masyarakat akan mencari ponsel yang lain gitu kan, banyak merek. Ya mungkin juga nanti akan masuk ponsel-ponsel dari luar gitu ya. Yang kemudian didaftarkan IMEI-nya IMEI Indonesia, tapi kan juga ini kan tidak banyak, walaupun sekarang angkanya udah sampai 9.000. Kalau saya melihat bahwa kerugian yang lebih besar itu kerugian dari sisi si Apple. Mereka akan ya pendapatan utama dari Indonesia ini akan juga tidak seperti tahun-tahun sebelumnya lah gitu ya. Walaupun memang mereka udah siap nih nggak menyebut Indonesia sebagai pasar utama mereka gitu ya. Tapi kan juga ini kan juga ya sebuah kerugian juga. Karena kalau kita lihat misalnya dulu Indonesia selalu menjadi yang terdepan. Kita ngomong BlackBerry, pasar Asia Pasifik paling besar Indonesia. Nokia juga dulu Indonesia gitu ya. Sehingga ini pasar yang mereka bisa masuk ke Indonesia, karena juga kan kalangan menengah ke atas Indonesia ini juga cukup banyak, apalagi yang milenial, Gen Z, yang mereka juga lebih cenderung untuk memilih merek gitu ya, dibanding mungkin sekedar ponsel biasa gitu ya. Iya mau tidak mau seperti itu, karena kalau misalnya kita lihat kan ya orang Indonesia yang membeli kan gitu ya. Jadi kalau misalnya enggak, ya mereka ya rugi sendiri kan gitu ya. Ya pemerintah ya mungkin kalaupun bagi Indonesia ya kan kita harapkan mereka kontribusi di Indonesia, ada investasi, lapangan kerja kita terbuka, kemudian juga ada perpajakan yang mungkin juga mereka bisa sumbangkan ke Indonesia gitu. Kalau enggak ya mungkin nanti merek lain yang akan mengisi gitu. Ironisnya, merespon permintaan pemerintah Indonesia agar Apple berinvestasi di Indonesia dengan lebih besar, ada informasi bahwa Apple justru meminta insentif pajak berupa tax holiday selama 50 tahun. Kita ini kemarin mikir, Masya Allah, mereka sudah menikmati begitu banyak duit dari rakyat Indonesia, tapi ternyata mereka mau investasi di sini saja, minta syarat namanya tax holiday 50 tahun. Kami dan rakyat Indonesia marah kepada iPhone, Pak. Kalau perlu diblokir semua, seluruh produk iPhone tidak boleh masuk ke negara kita, Pak. Ini pelecehan terhadap negara kita, Pak. Nah kalau itu saya kurang tahu apakah benar ada permintaan tax holiday atau tidak gitu. Tapi kan ini menjadi bagian dari negosiasi negosiasi antara pemerintah dan juga mungkin pabrikan ponsel, dalam hal ini Apple. Dan tentu juga bukan menjadi domain dari satu kementerian, karena kalau tax holiday kan menjadi domain dari Kementerian Keuangan gitu ya. Mereka kan tentu juga punya pertimbangan mana yang bisa dibebaskan pajak, mana yang harus dikenakan pajak. Kalau misalnya jangka panjang ya kan akan dilihat dulu kontribusi seberapa besar nih dari pembukaan lapangan kerjanya gitu ya. Kalau mungkin udah tax holiday 50 tahun, kemudian lapangan kerjanya yang dibuka cuma 5 gitu ya, hanya posisi resepsionis dan satpam, itu kan kita juga nggak imbang kan gitu ya, kan ada hitung-hitungannya juga gitu. Kendati belum dijual secara resmi di Indonesia, banyak masyarakat Indonesia yang tidak sabar untuk memiliki iPhone 16 series. Untuk mendapatkannya, konsumen bisa membelinya di luar negeri dan membawanya masuk ke Indonesia. Tentunya hal ini pun ada sejumlah aturan, bahkan tidak menutup kemungkinan akan ada kerugian. Jadi kan gini, memang ada aturannya bahwa produk yang dari luar itu kan tidak dilarang juga, tidak dilarang. Tapi artinya harus ada juga mematuhi ketentuan yang ada juga. Misalnya ada ponsel merek apapun gitu ya. Ketika sampai di bandara itu ya mereka harus mendaftarkan ponsel tersebut. Kalau misalnya mereka nggak daftarkan kan dalam beberapa waktu mati, nggak bisa dipakai karena IMEI-nya tidak terdaftar. Sehingga kalau misalnya Apple masuk ke Indonesia, ini kan bukan untuk dijual ya, jadi memang semacam barang bawaan gitu. Walaupun juga barang bawaan 9.000 ya kita juga agak curiga juga ini dijual apa barang bawaan gitu ya. Sehingga kalau misalnya itu barang bawaan tidak boleh dijual, dan ini kan juga harus bayar pajak cukai, biaya cukai gitu ya, terkait dengan masuknya iPhone tersebut. Nah kalau misalnya bagi konsumen memang harus hati-hati, karena apa? Karena yang pertama itu sekarang ini kan banyak juga yang ya kemarin sempat ramai lah, sekarang udah mulai pada tiarap di e-commerce mereka berjualan, dan yang terjadi adalah mereka berjualan harganya premium,
kemudian ketika dipakai, karena kan memang ada rentang waktu ponsel itu diblokir gitu ya. Jadi kemudian seolah-olah ini udah bebas, tapi kemudian emailnya nggak terdaftar. Nah kan akhirnya kan ketika email nggak terdaftar kan si pengguna ini harus bayar pajak emailnya kan gitu ya. Dan angkanya kan juga cukup mahal, lebih dari 1,5 juta kan gitu ya. Sehingga memang ya kita harus berhati-hati juga ketika misalnya kita membeli ponsel-ponsel yang tadi yang tidak terdaftar, yang memang belum secara resmi boleh dijual, karena itu ada kemungkinan mereka bisa hidup untuk beberapa waktu, tapi kemudian ketika waktunya habis mereka emailnya terblokir dan kemudian harus bayar email. Jadi ada pengeluaran tambahan, itu yang pertama. Yang kedua itu adalah ketika misalnya ponsel itu masuk ke Indonesia, kan biasanya garansinya internasional, tapi kan di Indonesia kan tidak masuk ya, sehingga memang nanti akan ada kesulitan dalam hal purna jual ketika kita sudah membeli, karena di service center mereka kan juga nggak menyediakan service center yang terkait dengan iPhone 16 misalnya atau Google Pixel ya gitu ya, sehingga ya memang masyarakat juga harus ya berhati-hati lah, sampai baiknya menunggu sampai sebuah ponsel itu dinyatakan resmi bisa dijual di Indonesia, itu baru kita beli gitu ya, agar tadi tidak dikenakan biaya tambahan, kemudian juga purna jualnya juga terjaga gitu ya kalau misalnya rusak atau apa gitu. Tidak dipungkiri, Apple dengan salah satu produk unggulan yakni iPhone merupakan bisnis yang menggiurkan. Dengan penjualan lebih dari 2 juta unit per tahun di Indonesia, tentunya Apple memiliki kepentingan yang lebih besar. Sementara pemerintah Indonesia dapat memanfaatkannya sebagai pendorong pertumbuhan bisnis melalui investasi. Agar bisnis dapat berjalan berkelanjutan dan saling menguntungkan, tentunya Apple maupun pemerintah akan mengambil jalan tengah. Jadi, apakah Apple akan diizinkan menjual iPhone 16 series di Indonesia? Kalau menurut saya maka akan ada pematuhan regulasi. Ya minimal yang tambahan 5% itu akan dipenuhi gitu ya. Ya karena kan nilainya tidak besar. Tapi kan kita kan berharap ini lebih besar lah gitu ya. Bahwa nggak sekedar 10 miliar untuk investasi di Indonesia, tapi memang kita harapkan angkanya lebih dari itu.